Halo, Tika dan Enita. Halo, Ya, saya ikut prihatin apa yang terjadi, yaitu musibah yang menimpa keluarganya Enita, di mana pada waktu tanggal 13 April yang lalu, adiknya Enita mengalami kecelakaan berat sekali, yang menurut pandangan saya, ini sulit untuk ditolong. Ya. Nah, mungkin Enita bisa cerita apa yang terjadi pada waktu itu. ya jadi adiknya Nita itu kecelakaan tanggal 13 kok, 13 malam. 13 April Nah, malam ya. iya, tapi Nita taunya setelah 2 hari. Oke. Jadi setelah 2 hari baru Nita dikasih kabar sama yang punya motor, gitu Mhm. kok. Kalau adiknya Nita kecelakaan. Nah, pas waktu dia ngabarin, itu Nita ada Zoom sama Kobun. Nita izin sama Kobun kan waktu itu kan. Nita bilang, kok adiknya Nita kecelakaan, Nita bilang gitu kan. Habis itu Nita tutup Zoom, Nita langsung telepon si Tika kok gitu. Hmm. Pada waktu itu Nita sama Tika langsung berangkat ke kantor polisi atau apa? Iya, karena di teleponnya dibilangnya suruh Nita ke kantor polisi kok. Makanya si Tika udah cepet-cepet langsung jemput Nita, langsung ke kantor polisi. Kita dalam perjalanan si Tika bilang, jangan-jangan anak ini udah nggak ada nyawa gitu. Gitu kok. Oh, oh. Karena kita kan nggak tahu gitu kok. Kondisinya dia gimana gitu. Jadi bukan dibilang ke rumah sakit ya pada waktu itu ya? Enggak kok. Enggak. Ya. Nah, mungkin Tika sebagai sahabatnya Enita bisa cerita sedikit pada waktu eh, Tika mengantar pada waktu itu, apakah yang dirasakan oleh Tika? Iya, sama tanggal 13 waktu itu kan kita Zoom juga. Jadi ya pas Nita menghubungi saya itu saya lagi di rumah sama suami. Kita dikabarin seperti itu dengan kondisi Angga yang seperti itu, saya rasa kayaknya kesempatan untuk dia hidup itu nggak ada kok. Karena waktu itu kita dipanggil justru bukan ke rumah sakit, kita dipanggilnya justru ke Poltabes gitu, Poltabes di Gunung Agung. Jadi saya punya firasat yang sangat tidak baik bahwa anak ini kayaknya sudah nggak ada umur gitu. Cuman waktu itu saya ketemu sama di lokasi, ternyata sempat ngerasa emosi juga. Karena apa? Karena kok kita di kantor polisi ternyata Angga masih ada nyawanya. Ternyata Angga ada di rumah sakit. Waktu itu saya ada telepon ke rumah sakit Sangla karena saya pikir kan takutnya ini adalah penipuan. Saya cari yang namanya Angga, kejadian tanggal segini, jam segini, kecelakaan di depan Gerahadi, Mall Bali Galeria itu kan saya telepon ke Sangla itu nggak ada sama sekali. Jadi ternyata udah ketemu sama polisinya dan polisi menanyakan apakah kita berdua sudah melihat pasien. Saya bilang saya belum melihat pasiennya sama sekali. Jadi polisinya langsung menyuruh hari itu juga langsung ke rumah sakit karena di rumah sakit itu bukan didaftarin atas nama Angga tapi atas nama Mr. X. Jadi kita perjalanan ke Sangla, kita telepon ternyata benar Angga, itu Mr. X itu Angga, dia ada di ICU kok. Waktu itu koma ya, dia di ICU gitu. Oke, nah ini saya sempat mendapatkan gambar seperti ini. Kalau saya melihat, menyaksikan gambar seperti ini, sungguh mengerikan sekali keadaannya ya. Kalau dilihat kejadiannya, kelihatannya keras sekali nih tabrakannya. Nah, sebentar. Nah, ini ketika Enita melihat kondisi foto seperti ini, apa yang terlintas dalam pikiran Enita? Apakah adik Enita bakal selamat atau enggak? Yang pasti Nita nggak mikir adik Nita ada nyawa. Kayaknya itu apa namanya kok dengan lihat kondisi kayak gini gitu kan. Nita pikir dia udah meninggal di tempat gitu kok. Tapi ini mukjizat Tuhan gitu loh. Ini kebaikan Tuhan gitu. Sehingga adik Nita masih punya kehidupan baru lagi gitu. Nah, ini berangsur-angsur Nita bilang tadi hari kedua ya baru bisa menjenguk adik. Pada waktu kejadian di lapangan seperti ini malah nggak tahu sama sekali ya. Nah, Ya, betul. tapi Ya. sudah berada di rumah sakit pada waktu ditengok, betul kan? Ya, betul. Ya, benar Nah, kok. ini ada 3 gambar di sini, mungkin bisa ceritakan apa yang terjadi. Jadi gambar yang di ini kok di yang pertama yang tiduran itu kok yang Ya, di angka 8 ini dia masih berbaring di ICU kok. itu pertama kali Enita besuk, jenguk. Iya.
Ya, sama Tika. Ada di situ ya? Oke. Ya, itu foto pertama kali dia masih koma kok. Oke, masih koma. Kemudian? Lalu yang foto yang tengah itu ya? Iya, foto yang di mana namanya, yang di tengah itu, yang di tengah kok, itu Ya. foto di ruang semi ICU. Semi ICU. Ya, karena dia belum sadar itu kok. Oke. Yang terakhir? Nah, foto yang terakhir ini kok yang hadap miring itu dia udah hari keberapa ya, kalau nggak salah hari ke-6 atau ke-7 itu kok dia. Tapi masih belum sadar juga itu kok. Jadi dia masih meronta-ronta, masih nggak karuan gitu kok. Ya. Belum sadar. Jadi memang saya melihat kondisi seperti ini, satu sisi melihat keadaan seperti ini, gimana ya, perasaan saya bisa ditolong nggak nih, selamat nggak nyawanya. Dan satu sisi lagi, saya terus terang khawatir juga dengan keadaan Enita, Tika, dan Ko Freddy, karena kita pada waktu itu sedang awal-awal banget, di mana kita disuruh diam di rumah, nggak boleh keluar. Banyak sekali yang kena COVID dan banyak sekali korban nyawa pada waktu itu. Ya, betul? Betul banget. Betul banget kok. Jadi kan kita tuh nggak boleh yang ke rumah sakit juga ya kok ya. Jadi kan karena banyak banget dilarang sebenarnya untuk rame-rame pergi ke rumah sakit gitu kan. Tapi kemanusiaan sih kok, lebih ke aku bukan memikirkan COVID-nya, tapi aku lebih memikirkan persahabatanku, kasihku sama persahabatanku, kasihku, dan memang nyawa yang memang harus diselamatkan gitu kok. Jadi buat aku COVID itu nomor sekian gitu loh. Luar biasa ya, pelayanannya. Luar biasa, lebih luar biasa lagi Angga kok. Itu luar biasa lagi. Ini kondisi dia waktu keluar dari ICU itu belum sadar loh kok. Oke, nah pada waktu itu kalau boleh tahu, apakah yang dirasakan oleh Enita dan Tika yang spontanitas pada waktu itu, apakah langsung menjerit berdoa kepada Tuhan, atau sebaliknya frustasi, nggak bisa berdoa atau nggak bisa melakukan apa-apa? Enggak, justru kita ini kita menyerahkan semua sama Tuhan Yesus, dan saya menguatkan si Nita, ingat ya, kita ini sudah ditebus sama darah Yesus gitu loh. Jadi mungkin ini jalan Tuhan untuk Angga, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Saya menguatkan Nita dan saya urapi si Angga ini dengan minyak urapan, saya doa, saya tepuk tangan, kita sama-sama ya pada saat itu. Tapi luar biasa banget loh kok, dia itu tidak sadar. Dia koma, kata dokter menyatakan dia koma. Dia tidak sadar. Tapi waktu dia sadar kok, waktu dia sadar yang dia ngomongin, dia nanya, ada orang yang doain ya, kemana gitu. Jadi dia mungkin kata dokter nggak sadar, tapi dia tahu dia didoakan gitu loh. Luar biasa sekali kok buat aku, Angga ini luar biasa sekali. Dia dikasih kesempatan hidup untuk mungkin ini rencana Tuhan yang terindah lah. Ada sesuatu yang mau dipakai buat Angga. Gitu. Pada waktu itu berapa hari di rumah sakit Angga terbaring? Lebih 13 harian gitu. Ya sekitar 13-14 hari kok. 13-14 hari ya? Ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat gambar selanjutnya, nampak berangsur-angsur dari waktu ke waktu mengalami pemulihan ya? Iya kok. Dan itu pada gambar yang di sebelah kanan, saya lihat bagian kepalanya itu yang pecah ya, sampai rusak kupingnya ya, betul ya Nita? Iya betul. Ngeri banget ya keadaannya kayak gini ya? Iya betul. Jujur, saya agak lemes kalau lihat gini, saya nggak kuat sebetulnya kalau lihat keadaan seperti ini, tapi saya salut dengan Enita dan Tika, begitu tabah, merawat adiknya, demikian juga Ko Freddy, begitu dia sabar dan penuh dengan kasih ya merawat adiknya Enita ini. Siapa namanya? Angga ya, adiknya ya? Angga kok. Oke, nah terus pada waktu Angga mulai sadar dan boleh dinyatakan kembali ke rumah, apa pesan dokter? Berapa lama dia akan mengalami pemulihan? Jadi sebenarnya ya kok, ini jujur ya, sebenarnya Angga itu belum bisa pulang kok sebenarnya. Tapi dokter lebih khawatir kalau Angga itu ada di rumah sakit karena karena dokter nggak mau nanti yang jaga sama si pasien kena COVID gitu kok. Jadi
sebenarnya dokter bilang ya memang sudah boleh pulang, tapi seharusnya dia pun juga mestinya dirawat di rumah sakit. Untuk pemulihannya katanya gitu, alangkah lebih bagusnya adiknya dibawa di rumah aja gitu, tetap dengan pantauan dokter gitu kok. Terus si dokter sebelum kita pulang, dokter bilang, saya kan tanya, dok ini kira-kira adik saya ini berapa lama gitu ya bisa pulih gitu loh. Dokternya Bisa bilang normal kembali lah cepat, gitu ya. ya paling cepat 3 bulan kok, paling lama 6 bulan. Itu dokternya ngomong kayak gitu kok. Oh, nah ini kalau saya lihat gambar ini Nita memberikan Nah, SOP kok. SOP. Nah, sebentar ya. Ini ada videonya pada waktu masa perawatan di rumah ya, benar ya? Ya Nita? kok. Nah, Nita memberikan setiap hari diberikan berapa saset, Nita? Untuk awal-awal pagi 2, sore 2. Oke. Ya. Nah, ini kondisi sudah mulai membaik ya dari Angga ya? Sudah kok. Sudah mulai membaik, tapi masih ini agak hengeng gitu. Tapi udah membaik jauh ini, udah jauh membaik tuh kok. Ya karena dia ada jadi kayak lemah gitu loh kok untuk di berpikirnya dia agak jadinya ya. Belum bisa recovery banget ya. Ya. Ya, saya bisa memaklumi karena itu benturan di kepalanya sangat keras sehingga tadi lihat gambarnya itu kepalanya pecah, mengerikan banget ya keadaannya ya. Nah, ya, apakah sekarang Angganya sudah ada di rumah? Ada kok. Ada kok. Gimana keadaan dia sekarang? Ya, ini kok. Ini kan. Ini. Mana Angganya? Ya. Oh, ini Angga. Apa kabar Angga? Ya. Ya, Pak. Nah, ini, itu, aduh, matanya masih belum bisa buka sebelah kiri dan kemudian telinganya juga rusak ya bagian kanannya ya. Iya. Tapi Angga sekarang sudah lebih segar badannya. Masih ada sakit-sakit nggak? Masih sedikit, Pak, di kepala, Pak. Di kepala ya? Ya, masih bengkak. Pada waktu kejadian itu Angga ingat nggak apa yang terjadi? Kurang ingat saya, Pak. Udah nggak ingat lagi apa yang terjadi ya? Iya, Pak. Karena langsung koma pada waktu itu ya? Iya, Pak. Nah, Angga percaya siapa yang menyembuhkan Angga? Siapa yang menyembuhkan Angga? Ya, yang setahu saya sih Tuhan, Pak. Amin. Nomor 1 gitu, Pak. Ya, oke. Ya berarti Tuhan sayang Angga karena kecelakaannya sangat berat loh. Tapi saat ini Angga masih bisa diberikan kehidupan, ya masih bisa aktivitas kembali normal. Ya tentu harus bersyukur. Nah, tadi saya melihat Enita memberikan SOP kepada Angga. Nah, apakah itu menolong untuk Angga? Diberikan SOP, membantu lebih cepat pemulihannya, Enita? Vitamin yang dikasih Ko Freddy setiap hari itu loh. Oh, iya. Angga ngerasain enak nggak badannya? Ya, penaan, Mbak. Bentar, Mbak. Enak. Penaan katanya kok, bahasa Indonesianya iya kok enak. Oke. Saudara sekalian, baru saja kita menyaksikan tayangan video testimoni dari Angga, yaitu adiknya Enita, di mana Angga sekarang kondisinya telah berangsur-angsur pulih, lolos dari maut. Dan bersyukur, puji Tuhan, Tuhan bisa lakukan mujizat dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan melalui SOP, di mana Angga proses kesembuhannya, recovery-nya lebih cepat ya, karena SOP di dalamnya terkandung paten nomor 1 yaitu untuk regenerasi sel. Mengapa Angga lebih cepat pulih keadaannya? Karena regenerasi selnya dibentuk oleh SOP.